Halo kawan-kawan, dimanapun kalian berada. Kali pertama ini Story Eleven akan membawakan alur cerita film yang berjudul Full Metal Jacket tahun 1987. Berlatar pada masa Perang Vietnam, cerita ini diawali dengan memperlihatkan pemuda-pemuda yang terpilih untuk dilatih menjadi tentara Korps Amerika Serikat, di mana pelatihan tersebut akan dipimpin atau dikomandai oleh seorang sersan yang sangat tegas, disiplin, dan sangat galak sekali, sehingga dibutuhkan mental dan fisik yang kuat untuk bisa bergabung dengan pasukan tentara ini. Saat itulah James, salah satu prajurit dari pasukan yang baru bergabung ini, tiba-tiba iseng bercanda saat sersan sedang memberikan instruksi kepada prajurit lain. Sesuai dengan julukannya yaitu Joker, James pun langsung diberi pelajaran oleh sersan agar tidak main-main lagi saat di pelatihan ini. Setelah candaan Joker diganti tinju maut oleh sersan, saat ditanya apa motivasi Joker ikut kesatuan ini, dengan penuh keyakinan Joker menjawab ingin tahu rasanya menghilangkan nyawa seseorang, sehingga sersan menyuruhnya untuk berteriak sekuat tenaga. Namun seperti manusia pada umumnya, ada salah satu anggota yang mohon maaf mempunyai sebuah kekurangan yang bernama Leonard, suka pesam-pesam dewek dan mukanya seolah merendahkan lawan bicara, padahal tidak seperti itu. Namun sersan yang sudah terlanjur emosi langsung memberi pelajaran kepada Leonard agar tidak pesam-pesam terus. Dengan segudang pengalaman menghadapi berbagai orang random, sersan pun mempunyai cara untuk menghadapi Leonard agar berhenti pesam-pesam dengan mencekik Leonard sampai kehabisan nafas. Alhasil, sersan pun berhasil membuat Leonard tidak pesam-pesam di camp pelatihan ini. Beberapa minggu berlalu, pasukan baru ini sudah bisa menyesuaikan diri di tempat pelatihan. Dilihat dari gerak jalan dan baris berbaris, mereka sudah terlihat kompak dan selaras. Sersan pun menyuruh mereka untuk angkat senjata dan meletakkannya di bahu kiri. Leonard dengan segala kekurangannya melakukan kesalahan fatal yang mengharuskan dia mendapatkan hukuman. Pada malam harinya, sebelum tidur, sersan memberitahu bahwa senjata yang mereka miliki harus dijaga dengan baik dan anggaplah sebagai sahabat sejati, dan harus selalu bersama-sama. Sembari tidur di atas ranjang, mereka harus mengucapkan janji untuk selalu menjaga dan merawat senjata mereka masing-masing. Setelah beberapa hari berlalu, para prajurit ini mendapatkan pelatihan fisik untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Leonard kembali lagi menunjukkan kelemahannya saat mengikuti pelatihan fisik yang sangat berat ini. Dengan penuh semangat dan kekompakan, teman-teman Leonard dengan solid membantu Leonard cuma untuk menyelesaikan setiap tahap pelatihan fisik kali ini. Karena Joker telah ditunjuk sebagai leader skuad ini, Joker pun diberi tanggung jawab atas setiap perkembangan teman-temannya yang kurang tanggap dan lambat dalam perkembangannya, terutama Leonard yang selalu jadi penghambat teman-temannya. Beberapa hari berlalu, akhirnya Leonard menunjukkan perubahan yang cukup signifikan berkat les privat dari Joker, sehingga untuk sementara waktu sersan tidak perlu lagi kesuh-kesuh baik kepada Leonard. Pada suatu malam, sersan mengadakan sidak dadakan ke kamar untuk melihat kedisiplinan para prajuritnya, di mana lagi dan lagi Leonard melakukan kesalahan lagi karena lupa mengunci laci pribadinya. Namun bukan itu yang menjadi masalah besar, melainkan Leonard yang menyimpan makanan donat pingkan mambo di dalam barak. Karena itu adalah hal yang sangat dilarang sekali. Karena sersan yang sudah capek dengan perlakuan Leonard, akhirnya sersan mempunyai ide agar Leonard mikir 1000 kali jika mau melakukan kesalahan lagi, dengan cara menghukum teman-temannya apabila Leonard yang melakukan kesalahan. Mereka yang awalnya simpati kepada Leonard pun lama-lama jadi enek atas kelakuan dan kesalahan yang Leonard perbuat, hingga mereka kompak untuk memberi pelajaran sendiri kepada Leonard,
dengan memukuli Leonard bersama-sama dengan sabun yang dimasukkan ke dalam handuk. Sejak malam itu, sikap Leonard berubah menjadi pendiam dan sering bengong dengan tatapan mata yang kosong. Bahkan Joker sempat melihat Leonard berbicara dengan senjatanya dan heran apa yang telah terjadi kepada Leonard. Namun di sisi lain, Leonard benar-benar menjadi prajurit yang disiplin dan lulus melewati semua latihan di kamp barak ini. Sehingga mereka sekarang menjadi prajurit yang sudah siap dikirim untuk ke medan perang. Suatu malam, terdengar suara aneh dari kamar mandi, yang setelah dicek oleh Joker, dia pun terkejut saat melihat Leonard yang sedang duduk sendiri di toilet dengan senjatanya, dan berteriak sambil melakukan gerakan saat latihan senjata, sampai membangunkan semua teman-temannya. Saat Sersan datang untuk melihatnya, Leonard seakan sudah siap untuk hari ini. Namun Sersan tidak peduli dan menyuruh Leonard untuk meletakkan senjatanya dan segera kembali untuk tidur. Namun, apa yang terjadi? Leonard yang sudah tidak waras lagi akhirnya menghabisi Sersan dan menembak lapanya sendiri. Bisa dibilang Leonard belum siap mental dalam mengikuti pelatihan ini, sehingga hal ini pun terjadi. Beberapa tahun berlalu, akhirnya Joker ditugaskan di Vietnam sebagai jurnalis militer untuk meliput peperangan dan membuat berita tentang apa yang terjadi di sana. Namun di tempat Joker nampaknya aman-aman saja, tidak ada peristiwa yang tidak diinginkan. Nyatanya Joker dan teman-temannya masih bisa nongki sambil ngopi di pinggir jalan, tanpa takut ada peperangan atau rudal yang tiba-tiba jatuh di sana. Cuma sekedar tindak kriminal pada umumnya saja. Seperti pada saat teman Joker dijamret oleh jamet kungfu. Joker dan temannya pun kembali ke markas untuk melakukan rapat dengan atasannya. Yang di situ atasannya meminta Joker untuk membuat berita yang dilebih-lebihkan dan tidak sesuai fakta agar FYP ke seluruh dunia. Seperti perang di mana-mana, rakyat menderita, banyak korban jiwa, kayu gelondongan di mana-mana, dan banjir besar yang melanda pemukiman masyarakat. Namun menolak bantuan internasional. Kan aneh ya? Drag marks. It was raining, sir. Anybody got anything new? Tidak sesuai fakta yang ada, suasana di sana damai dan aktivitas masyarakat pun sama seperti biasanya. Tidak ada kejadian yang mencekam atau hal-hal yang membuat gempar seluruh dunia. Joker pun sadar ini adalah sebuah propaganda dan berniat menolak perintah atasannya. Namun apalah daya, karena Joker bukan siapa-siapa, dia pun hanya bisa menuruti perintah atasannya. Trails and drag marks. Joker, I've had my ass. Anybody got anything new? Tepat pada malam pesta kembang api, tentara Vietnam menyerang markas Amerika hingga terjadi ketegangan di dalam markas. Entah itu tentara Vietnam atau hanya akal-akalan orang di atas, Joker pun terpaksa mengambil M4 tanpa skin dan menembak musuh dan berjuang bersama teman-temannya untuk mencegah musuh masuk ke dalam markas mereka. Di keesokan harinya, atasan menginfokan jika keadaan sudah menjadi semakin buruk. Vietnam yang sudah dianggap sebagai pemberontak pun katanya sudah menguasai berbagai wilayah mereka. Sehingga Joker dan temannya dikirim ke garis depan peperangan untuk meliput kondisi peperangan di sana. Namun jika tidak terjadi apa-apa, Joker diperintahkan untuk mengarang cerita agar terlihat dramatis dan menegangkan agar FYP ke seluruh dunia. Quezon is standing by to be overrun. Vanish, Joker, most Ricky Tick and take her after. Berangkatlah Joker dan temannya menuju lokasi yang sudah ditentukan dengan menggunakan helikopter. Di sini Joker dipertemukan dengan prajurit lain bernama Door Gunner. Prajurit yang kejam dan tidak pandang bulu. Dengan skarap dewek, dia menembaki para warga sipil yang sedang bertani dan tidak tahu apa-apa. Setelah sampai di tujuan, Joker harus menuju garis depan dengan jalan kaki. Dan di tengah perjalanan, Joker melihat batang warga lokal Vietnam yang katanya dibantai-bantai oleh NVA atau North Vietnam Army. Tak lama, seorang komandan di wilayah tersebut datang untuk memperingati Joker agar tidak main-main sebagai prajurit. Karena memakai helm bertuliskan "Don't to Kill", namun tidak selaras dengan apa yang telah terjadi dan sangat kontradiktif sekali.
sir. Setelah tiba di garis depan peperangan, Joker pun bertemu lagi dengan teman lamanya yang ada di barak pelatihan yang bernama Cowboy dan prajurit senior bernama Animal Mother yang nampak tidak suka dengan Joker. Responded. Namun nyatanya di garis depan medan perang tidaklah seperti yang dibayangkan. Nyatanya mereka masih bisa santai-santai dan istirahat di waktu-waktu tertentu. Keesokan harinya mereka melakukan perluasan wilayah dan penelusuran untuk menekan pasukan Vietnam, di mana Dorganer dengan songongnya jalan di baris paling depan. Dan bagaikan kena azab karena adanya serangan kejutan dari Vietnam, Dorganer pun akhirnya lobby duluan. Rupanya musuh bersembunyi di sebuah gedung kosong. Dengan jumlah prajurit yang lebih banyak, akhirnya Joker berhasil memukul mundur prajurit Vietnam tersebut. Karena telah berhasil dengan aksinya barusan, mereka pun berkesempatan untuk diliput oleh kru TV dan diminta untuk menceritakan pengalaman mereka satu persatu saat ada di medan perang. Namun kebanyakan jawaban dari mereka tentang keterlibatan Amerika dengan perang Vietnam ini hanya untuk sekedar membantu Vietnam dari para pemberontak. Dan korban dari warga sipil yang gugur di medan perang hanya karena ketidaksengajaan mereka saat berperang dan mencoba untuk membela diri dari pemberontak Vietnam. I wanted to be the first kid on. Dan setelah selesai berperang, para tentara Amerika Serikat pun sedikit berpesta atau menyalurkan hasrat hormon testosteron yang sudah memuncak dengan mengundang LC Vietnam untuk diajak karaokean. Ya taulah ya. She love you good. I'll skip the foreplay. So horny I can't even get a piece of hand. Setelah beberapa waktu berlalu, pasukan Amerika Serikat pun tiba di kota yang menjadi pusat pemberontakan, di mana salah satu prajurit pun gugur terkena ranjau yang dipasang para pemberontak. Is sent on patrol to check out the report. Salah satu prajurit, sebut saja Sarwan, dikirim maju sendirian untuk memeriksa lokasi. Namun itu ide yang sangat buruk setelah pemberontak berhasil melakukan serangan. Namun di sisi lain, Joker dan kawan-kawan jadi tahu posisi musuh ada di mana. Setelah melihat teman-temannya modar, Animal Mother yang barbar pun maju sendirian sambil memberedet para tentara pemberontak. Alhasil, teman-temannya jadi bisa maju untuk menekan balik tentara pemberontak dengan masuk ke gedung tempat musuh bersembunyi. Pada saat menghubungi pusat, Cowboy sahabat Joker pun terkena tembakan. Dan mau tak mau, Joker dan kawan-kawan harus maju untuk menyerang musuh tanpa menunggu bala bantuan yang akan datang. Murph, we're in some deep shit. I got 2 men down. Joker yang sudah di dalam gedung sebenarnya bisa saja menembak musuh yang sedang sendirian. Namun karena Joker sangat baik hati sekali, Joker malah diserang duluan meskipun musuh berhasil dikalahkan oleh teman-teman Joker. Setelah berhasil dilumpuhkan dan sedang mengalami sakaratul maut, musuh sempat berdoa dan meminta Joker untuk mengakhiri hidupnya. Joker yang tidak tegaan diharuskan menjadi prajurit yang bengis oleh keadaan dan perintah atasan, meskipun tidak sejalan dengan hati nuraninya. She's praying. Setelah berhasil melakukan tugasnya tadi, Joker dan kawan-kawan pun maju dan menekan kembali pasukan pemberontak Vietnam untuk mundur. Namun tetap saja, pada akhirnya mereka tetap saja kalah, sesuai yang dituliskan di sejarah. Names in the pages of history. Enough for today. And short. I'm in a world of Modern ngono.